Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan doa terbaik bagi kita semua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Eh, Rekan-rekan kuliah Zoom KMFA TV yang saya muliakan, eh, karena tadi ada beberapa pembicara yang belum sempat hari ini, sehingga saya isi dengan hal yang mungkin sering dibicarakan tapi belum secara serius disampaikan di komunitas kita gitu, yaitu tentang pengenalan filsafat. Tapi karena saya tidak ingin pengenalan ini menjadi sangat rigid oleh istilah-istilah gitu ya, kemudian oleh eh, nama-nama besar filsafat gitu yang mungkin juga bisa diterima atau tidak gitu ya. Mungkin saya menyebutkan satu tokoh dianggapnya saya pro terhadap tokoh apa gitu kan. Nah, oleh karena itu saya akan hindari. Oleh karena itu saya akan memakainya dengan cara yang sangat mungkin secara wajar bisa diterima oleh rekan-rekan sekalian, yaitu memakai metafor gitu ya. Jadi kalau boleh dijuduli kesempatan kali ini adalah metafor pengenalan ke atau pengantar ke filsafat. Nah, yang pertama, apa sih itu filsafat gitu ya? Di dalam tradisi pemikiran keislaman, itu ada yang dikenal dengan nama filsafat atau bahasa Arabnya falasifah gitu ya. Itu sebetulnya murni adalah serapan dari kata Yunani philo dan sophia ya. Jadi filsafat itu dari philo dan sophia. Philo adalah mencintai, sophia adalah kebijakan. Jadi filsafat secara dasar itu adalah mencintai kebijaksanaan atau mencintai kearifan gitu ya. Nah, filsafat itu sendiri secara studi gitu ya, itu dalam tanda petik gitu ya, lahir pada saat Yunani lagi gencar-gencarnya mengemukakan berbagai pemikirannya. Nah, sebelum yang disebut filsafat manusia atau yang berprioritas kepada kemanusiaan itu mulai dari Socrates ya. Jadi sekitar 300 tahun sebelum Masehi ya. Jadi sebelumnya sebelum filsafat yang berfokus pada manusia adalah filsafat yang berfokus pada asal-usul dari alam semesta ini, yaitu kosmologi. Ya, di situ nanti banyak sekali orang yang bahwa alam semesta ini dimulai dari air, dari atom ya, Demokritos. Atom itu bukan atom yang sekarang dikenal dalam fisika ya, tetapi sebutan-sebutan yang semacam apa sih dasar-dasar dari kehidupan ini gitu ya. Nah, sebelum Socrates itu ada satu kelompok golongan yang disebut sebagai para sofis ya. Nah, sofis di sini adalah dalam tanda petik diistilahkan secara negatif, secara miring gitu ya. Yaitu orang yang sangat die hard gitu ya, sangat mati-matian terhadap satu posisi tertentu. Oleh karena itu para sofis itu banyak diisi oleh para pengacara ya, para ahli hukum zaman itu gitu loh. Nah, kemudian sama Socrates dimain-mainkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Socrates sendiri kan punya satu metode untuk melahirkan cara berpikirnya, yaitu yang disebut dengan dialektika. Nah, dialektika ini sederhana awalnya sebetulnya adalah seperti bidan saja gitu loh. Socrates tidak mencangkokkan kebenaran, tidak membawa kebenaran, tapi melahirkan kebenaran yang ada pada setiap orang lah gitu ya. Nah, jauh begitu sampai kepada kekhalifahan Islam ya. Jadi setelah Nabi wafat, terus kemudian ada 5 khalifah ya. Jadi 4 Khulafaur Rasyidin plus 1 cucunya Nabi yang kemudian dikudeta oleh
Bani apa namanya? Bani Umayyah ya. Kemudian terkenal menjadi dinasti Umayyah. Ya, itu adalah sebetulnya masih persepupuan Nabi ya. Kemudian sekitar 100 tahun Umayyah jatuh ke tangan Abbasiyah. Abbasiyah mengambil dari paman Nabi ya, Abbas gitu. Kemudian Abbasiyah hampir 1000 tahun. Nah, pada zaman awal-awal keruntuhan Umayyah masuk ke dalam Abbasiyah, kemudian masuklah karena ekspansi Islam sudah kemana-mana gitu ya. Salah satunya adalah ke dunia-dunia apa namanya Barat yang paling timur, yaitu Yunani dan semacamnya gitu. Kemudian juga masuk ke daerah Italia ya, Sisilia segala macam itu yang lekat dengan warisan filsafat. Dimulai dari Al-Kindi. Al-Kindi itu penerjemah buku-buku filsafat, termasuk yang tiga besar ya, yaitu bukan tiga besar, dua besar. Karena kalau Sokrates itu tidak menghasilkan karya, Sokrates hanya disebutkan dalam berbagai karya Plato ya dan Xenophon. Nah, zamannya masuk masuk ke Islam itu dalam bentuk tiga. Satu karya-karya Aristoteles, karya-karya Plato ya. Jadi biar urut Sokrates, Plato, Aristoteles. Jadi yang pertama dikaji adalah Sokrates, diterjemahkan, tapi kemudian juga dikomentari atau disarah oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina gitu ya. Kemudian yang sangat diterima oleh Islam yaitu adalah Neoplatonis. Nah, Neoplatonis itu adalah Plato yang sudah dimistifikasi ya, sudah di dalam tanda petik gitu, kayaknya ini sesuai sekali dengan cara berpikir keagamaan ya. Nanti kita akan bahas di mana perbedaannya gitu. Nah, kalau Plato itu idealis, kalau Aristoteles adalah empiris ya. Nah, nanti kita akan lihat juga pada poin yang pertama yang saya ajukan, apa itu tahu gitu. Nah, dalam Islam cara berpikir itu atau mungkin orang sudah ini ya, sudah mulai penuh dengan riwayat. Riwayat itu wahyu, yaitu Al-Quran, kemudian hadis Nabi, ya, fikih juga dan segala macam. Itu mungkin dalam tanda petik gitu kan, kok kayaknya ada yang masih belum terjelaskan gitu ya. Atau ada perlu alat-alat yang perlu menjelaskan gitu ya, karena mungkin rentang waktunya dari mulai pewahyuan, kemudian kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, ya, kehidupan para tabi'in sudah jauh, makanya diperlukan ide-ide atau metode-metode lain. Nah, yang pertama kali muncul pemikiran atau rasionalisme di dalam Islam itu yang pertama adalah Mu'tazilah ya. Jadi sebelum filsafat masuk, Mu'tazilah lebih dulu. Setelah Mu'tazilah, kemudian ada filsafat yang tadi saya sebutkan, itu disebutnya dalam Islam namanya Masyaiyah. Filsafat Masyaiyah itu diambil dari bahasa Yunani juga, yaitu paripatetik. Nah, paripatetik itu berasal dari bahasa sehari-hari sebetulnya, jalan-jalan gitu ya. Karena dulu Plato, Sokrates, Plato itu kalau mengajarkan pengetahuan atau filsafat itu sambil jalan-jalan di lorong-lorong pasar ya, di lorong-lorong, di koridor-koridor gitu. Makanya disebutnya peripatetik. Nah, oleh karena itu kalau di Islam kalau ada mendengar istilah peripatetik Islam, artinya filsafat neoplatonik plus Aristoteles yang sudah diislamisasi gitu ya oleh para pemikir oleh para filsuf Islam. Kemudian setelah Mu'tazilah, Masyaiyah ya, Islam itu kemudian menggunakan filsafat karena ada di Al-Qur'an menjadi hikmah ya. Jadi hikmah itu sebetulnya tidak lain adalah dari kajian atau studi filsafat itu tidak lain adalah filsafat sebetulnya. Jadi hikmatul masyaiyah, ya, hikmah al-masyaiyah gitu. Kemudian setelah hikmah al-masyaiyah, rame juga cara berpikir tasawuf atau mistik, yaitu dari yang menonjol di dalam pemikiran atau tasawuf falsafi adalah wujudiyah, yang dikenal oleh kita di sini gitu kan dengan sangat gampangan itu disebut dengan wahdatul wujud.
ya. Wahdatul wujud itu panteisme atau panenteisme dalam Islam ya. Orang sering menganggap begitu gitu. Padahal itu nanti di kajian-kajian lain kita akan bahas sebetulnya enggak seremeh itu juga. Nah, setelah Mu'tazilah, Masya'iyah, Wujudiyah, kemudian muncullah Isyrakiyah. Nah, Isyrakiyah itu dimulai oleh Hikmatul Isyrakiyah itu Illuminationism gitu ya. Bukan Illuminati ya. Orang kadang-kadang suka menggampangkan istilah dan menyamakan istilah. Ini bukan Illuminati tapi Illuminationisme. Jadi kalau di dalam Paripatetik penciptaan alam semesta oleh Tuhan itu dengan cara emanasi, ya. Apa namanya? Nah, kalau di dalam Isyrakiyah itu adalah pancaran cahaya ya. Jadi memancarkan, Illuminati ya, Isyraq gitu, Isyraq. Nah, Isyrakiyah ini satu jeniusnya adalah Suhrawardi Al-Maktul. Jadi pemikir Islam yang sangat keren, tetapi meninggal dalam dalam usia yang sangat muda karena dihukum mati oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Nah, dia ini adalah penasehatnya, anaknya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi calon khalifah sebetulnya. Penasehat calon khalifah gitu. Tapi meninggal, tapi karya-karyanya sangat luar biasa sekali dan itu yang kemudian menjadi jalan kemudian pada akhirnya ada yang disebut hikmatul muta'aliyah, filsafat muta'aliyah yang dikembangkan oleh Mula Sadra dan seterusnya. Yang inilah yang disebut oleh oleh kalangan filsafat Islam ataupun kalangan Barat yang disebut sebagai puncaknya filsafat Islam ya. Karena kan kalau orang kebanyakan, apalagi orang awam, merasa filsafat itu sudah berhenti setelah Al-Ghazali menghasilkan karya Tahafut Al-Falasifah gitu ya. Kerancuan para filosof. Jadi bukan kerancuan filsafat, kerancuan para filosof. Artinya yang dikritik oleh Ghazali sebetulnya bukan filsafatnya, tetapi hasil berpikirnya dari berbagai cara berpikir yang sebelumnya, yaitu paripatetik dan wujudiyah gitu ya, dan israkiyah. Jadi setelah Al-Ghazali kemudian muncul di dunia timur Islam ya, yaitu setelah Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi kan kemudian membantah lagi karyanya Al-Ghazali dengan Tahafut at-Tahafut ya. Kerancuan dalam buku kerancuannya para filosof Al-Ghazali gitu ya. Nah, itu pengantar yang pertama, apa itu filsafat dan apa sih sebetulnya manfaatnya gitu ya. Jadi kalau secara umum tadi sudah saya bilang, filsafat adalah disiplin untuk mencintai kebijakan, kebijaksanaan, kearifan. Dalam tanda petik mencintai akal gitu loh. Nah, kenapa akal harus dicintai gitu kan? Karena satu-satunya media menurut orang filsafat yang bisa menerima kebenaran apapun gitu kan, pengetahuan apapun adalah akal. Tidak mungkin di luar akal gitu. Ya. Kalaupun kita misalnya mau membaca kitab suci, pasti akal yang melakukan itu, yang mempertimbangkan itu, yang masuk ke dalam mentalitas kita, kemudian kita membayangkan secara indrawi gitu kan, apa yang harus saya lakukan dengan pengetahuan ini itu akal, nggak mungkin nggak gitu. Nah, oleh karena itu akal tidak kalau seorang filsuf, akal itu satu-satunya jalan untuk kita bisa melakukan apapun di dalam kehidupan ini gitu loh. Nah, nanti kita akan berbicara apa itu tahu gitu ya. Nah, kemudian manfaat filsafat itu adalah sebagai jalan untuk hidup gitu kan, untuk mempertimbangkan, untuk mengambil keputusan. Karena apa? Karena hanya filsafatlah yang bisa atau mendisiplinkan diri untuk berpikir dari pangkal sampai ujung. Jadi kalau masih ada di tengah-tengah, itu bukan lagi filsafat, itu namanya ilmu pengetahuan atau sains gitu ya. Jadi kalau misalnya masih bisa dijawab secara
di tengah-tengah gitu, itu ya serahkan saja pada psikologi, serahkan pada sosiologi, serahkan pada antropologi, serahkan pada matematika gitu ya, serahkan pada logika gitu loh. Nah, filsafat sendiri di ujung dari pangkal, mulai dari pangkal dari nol gitu kan. Makanya kalau filsafat-filsafat sebelum agama kan dia mau berpikir bahwa yang asal mula alam semesta ini dari kerbau dan dunia ini ada di tanduknya gitu kan. Oleh karena itu masuk ke dalam peribahasa kita gitu kan, di ujung tanduk gitu. Nah, itu sebetulnya eh, apa sejarah atau warisan-warisan dari filsafat. Nah, kita sepakati saja yang paling sederhana, filsafat itu adalah cara berpikir dari pangkal sampai ke ujung. Nah, oleh karena itu dalam filsafat kemudian dilakukan spekulasi-spekulasi diamati spekulasi-spekulasi atau dihasilkan spekulasi-spekulasi bagaimana mulainya alam semesta ini, bagaimana mulainya kita berpikir, bagaimana kita mulainya bergerak, apa itu potensi, apa itu aktualitas, dan kemudian sampai ke spekulasi tentang setelah kita hidup ini meninggal gitu, mati. Nah, setelah kematian itu apa yang terjadi gitu kan? Karena apa? Karena agama hanya metanarasi, narasi-narasi besar saja gitu kan. Kitab suci hanya menyebutkan mungkin istilah atau kriteria-kriteria yang sangat simpel, yang sangat umum gitu loh. Sehingga orang bisa sangat berbeda pikiran. Nah, beda pikiran inilah kemudian ditengahi oleh cara berpikir yang filsafati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita beranjak apa itu tahu, ya. Nah, tahu itu sederhananya adalah gini. Kalau ada benda, misalnya saya pegang ini kacamata, saya tahu ini kacamata karena sudah menyatunya antara subjek berpikir saya dengan objek yang dinamakan kacamata ini. Pengetahuan adalah bersatunya subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui. Karena kalau terpisah, tidak bersatu, berarti pengetahuan itu tidak ada. Jadi pengetahuan itu menjadi eh, apa? Menjadi ya itu tidak ada pengetahuan karena pengetahuan itu bersatunya subjek dengan objek yang diketahui. Nah, di dalam filsafat ada golongan-golongan besar bagaimana cara kita mengetahui. Yang pertama yang disebut dengan istilah empiricism, ya, empirisme. Nah, empirisme itu memprioritaskan bahwa manusia itu hanya bisa tahu itu lewat pengalaman. Pengalaman yang juga terbatas, yaitu pengalaman indrawi. Indra itu PAKOG ya, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan apa olfaktori dan gustatory. Jadi penglihatan, pendengaran, perabaan atau perasaan, kemudian penciuman dan pengecapan. Hanya 5 itu ya. Jadi kalau orang yang percaya ada indera keenam itu nanti aja dulu gitu ya. Karena sebetulnya kepekaan terhadap 5 indera itulah yang membuat orang kemudian dianggap eh, dianggap tahu atau dianggap menguasai indera keenam. Padahal sebenarnya hanya 5 ya. Indera itu hanya 5. Nah, menurut empiricism atau orang-orang yang menganut indrawi ya, pengetahuan itu hanya pengalaman indrawi. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita rasakan, apa yang kita cecap, dan apa yang kita cium. Hanya itu saja. Ya. Nah, kemudian beranjak kepada rasionalisme. Ini saya mohon maaf sebentar karena low battery. Ya, tadi udah sampai empiricism, kemudian sekarang
kita beranjak ke rasionalisme ya. Nah, menurut rasionalisme sehebat apapun indera itu tidak mungkin mengetahui kalau tidak ada akal, kalau tidak ada mental, tidak ada pekerjaan mental. Pekerjaan akal itu kan mentalitas ya, mental. Nah, pekerjaan akal itu yang kita sebut berpikir, merasakan, kemudian mendefinisikan dan segala macam itu perbuatan mental ya. Karena tidak ada gitu loh. Jadi kalau misalnya saya tanya sama Mas Janu atau Pak Bambang gitu ya, atau Mbak Rosita gitu, apa itu masyarakat? Nggak bisa membuktikan secara empiris ada masyarakat. Kalau saya misalnya bilang, apakah yang disebut dengan sedan atau mobil itu apakah ada di dunia ini? Nggak ada. Yang ada adalah mentalitas kita tentang kendaraan yang atau benda yang di dalamnya ada interior, ada eksterior, ada ban, ada setir, ada mesin gitu ya. Tapi mobilnya itu sendiri nggak ada. Dalam kenyataan tuh nggak ada. Ya. Nah itu adalah rasionalisme. Nah rasionalisme kemudian juga memunculkan ada yang paling fanatik yaitu adalah idealisme. Ya. Nah rasionalisme menjadi idealisme kalau menurut orang idealis gitu, para idealis, bahwa kita itu pengetahuan yang ada pada kita itu sudah ada lebih dulu ya sebelum kita dilahirkan atau diciptakan ya. Kalau di dalam Islam ada disebut dengan Alastu birabbikum gitu kan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu pengetahuan primordial yang idealis gitu. Semua orang sebetulnya sudah ada pengetahuan tentang itu pada mulanya gitu ya. Nah, kalau menurut orang-orang idealis, pengetahuan itu ada eh, sebelum kita memakai otak atau akal dan sebelum kita menggunakan indrawi kita. Oleh karena itu, kalau kita kemudian mundur ke Plato ya, menurut Plato dunia ini ada terbagi dalam dunia idea dan dunia bayangan. Nanti kita akan bahas itu di pembahasan yang selanjutnya dari ini ya. Jadi ada dunia idea, ada dunia materia. Kenapa kita tahu bahwa ini kursi? Karena otak kita itu sudah dikasih pengetahuan apa itu kekursian. Ya. Karena kalau kita tidak tahu ada mentalitas kekursian dalam akal kita nggak mungkin tahu atau tidak mungkin membedakan bahwa ini yang disebut meja, ini yang disebut kursi, ini yang disebut kacamata, ini yang disebut mobil, ini yang disebut kereta api gitu. Oleh karena itu, karena kita sudah punya dunia idea, dunia bentuk-bentuk, dunia forma-forma, ya, kalau bahasa Indonesianya pakai ke dan an gitu. Kekursian, kemejaan, ke kemaskulinan gitu ya. Kita tahu bahwa misalnya Janu itu laki-laki kan sepintas udah lihat dari jauh juga bisa. Karena apa? Karena kita udah dibekali dengan idea tentang apa itu maskulin, apa itu maskulinitas, apa itu kejantanan gitu ya. Apa itu kebetinaan, apa itu keperempuanan. Itu namanya idealisme. Kemudian selain empirisme dan rasionalisme yang juga itu terus gitu ya saling bertengkar bahwa menurut satu prioritas yang ini enggak, yang satu prioritas itu kan. Kalau empirisme rasionalisme dan idealisme itu diwakili oleh Plato, oleh Hegel ya, idealisme Hegel. Nah, kalau misalnya empirisme itu kalangan empiris Inggris ya, seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan lain-lain itulah. Kemudian yang ketiga ada intuisionisme. Ya. Jadi apa? Pengetahuan kita itu bisa berasal dari intuisi. Kalau bahasa agamanya zauk, ya, terberi seperti ada di dalam perasaan gitu ya. Makanya ini banyak dipakai juga oleh orang-orang yang tasawuf falsafi. Ya. Bahwa misalnya apa itu makrifat gitu ya. Pengalaman makrifat, pengalaman bersatunya kita dengan yang maha holik gitu ya, alholik gitu. Nah, itu nggak bisa dijelasin ke orang lain baik melalui akal maupun melalui indrawi gitu loh. Kalau saya misalnya suruh ngejelasin sama
Mbak Maskus gitu. Maskus tolong jelaskan ke saya bedanya manisnya jeruk sama manisnya apel. Kan dua-duanya manis. Nggak akan bisa. Karena apa? Saya bayangkan kalau manisnya jeruk itu sepetnya cuma 30% gitu kan. Sedangkan kalau apel sepetnya sekian persen. Nggak bisa saya mencerna itu gitu. Hanya bisa dicerna dengan langsung kita makan gitu ya. Kita langsung makan jeruk, dan setelah makan pun saya nggak bisa nerangin sama Mas Kus. Oh, Mas Kus, ternyata jeruk itu manisnya itu 70%, kesetnya 30% gitu kan, ada asin-asinnya sekian persen, itu nggak bisa. Nggak bisa ini. Karena apa? Karena ya itu harus pengalaman langsung. Harus dengan apa? Kayak misalnya aku sakit gigi ya. Gimana rasanya? Kalau orang bertanya kayak gitu itu bukan filsuf berarti. Karena udah tahu bahwa perasaan sakit nggak mungkin ditularkan ke orang lain supaya orang bisa merasakan sakitnya yang sama gitu. Nanti kalau dia mengalami baru tahu, oh sakitnya tuh begini. Itu namanya intuisionisme gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam Islam, tiga-tiganya juga ada aliran seperti itu ya. Jadi ada empirisme Islam atau empirisme dalam filsafat Islam, ada rasionalisme dalam filsafat Islam, ada intuisionisme dalam filsafat Islam. Nah, kemudian ada tambahan, terutama dari bukunya Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa itu kumpulan orang, nggak tahu jelasnya siapa sebetulnya, tapi kitabnya ada dan berjilid-jilid, bagus juga. Dan itu menurut saya satu disiplin yang sangat penting di dalam Islam yang jarang sekali orang tengok gitu ya. Nama kitabnya Rasoil Ikhwanus Sofa ya. Jadi risalah Ikhwanus Sofa. Nah, menurut Ikhwanus Sofa, selain tiga hal itu, tapi kalau Ikhwanus Sofa dia tidak mengakui adanya intuisionisme. Jadi selain empirisme, yaitu berdasarkan pengalaman maupun berdasarkan akal, ada lagi tambahan terhadap bagaimana cara kita mengetahui, yaitu yang pertama adalah wahyu. Ya. Jadi wahyu di sini tidak disudutkan hanya sebagai apa namanya, satu bentuk informasi ilahiyah yang hanya kepada nabi. Jadi wahyu di sini adalah siapapun bisa dapat wahyu. Karena tidak ada yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala misalnya itu untuk berbincang-bincang dengan makhluknya gitu kan. Tetapi misalnya kepada nabi mungkin presentasi penerimaannya karena ada kebersihan jiwanya gitu kan, bisa jadi 100% wahyu itu. Tapi kepada orang-orang biasa yang disebut dengan ilham, maunah gitu ya, karomah untuk wali, itu mungkin ada ada noise-nya gitu ya. Ada mungkin keliru-kelirunya gitu ya, ada mungkin gangguan-gangguannya gitu. Tapi kalau kepada nabi, wahyu itu bisa jadi misalnya apa yang dibayangkan atau apa yang difirmankan Tuhan persis plek seperti yang diterima oleh mentalitas orang nabi gitu. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini pun kan orang Islam masih bisa difilsafatkan gitu. Artinya gini, apakah ketika Tuhan mewahyu kepada seorang nabi, Tuhan itu seperti ini kan, bayangan awam kan begini. Tuhan manggil malaikat, "Hei Jibril sini, tolong. Coba sampaikan kepada si Anu gitu ya, aku berfirman demikian gitu." Terus kemudian Jibril terbang gitu kan atau mencari uh, apa orang tersebut gitu, nabi lah atau apa gitu. Kemudian dia datang, "Hei nabi, aku dapat pesan dari Tuhan, begini loh bunyinya," gitu. Apa seperti itu gitu. Ya. Nah, nanti kalau itu kajian yang udah terlalu kompleks, nanti di lain waktu. Nah, kemudian yang terakhir cara mengetahui itu adalah riwayat, melalui riwayat-riwayat. Ya, jadi selain pengalaman, selain akal, selain intuisi, ada pewahyuan dan ada riwayat. Nah, riwayat itu kata siapa, kata siapa, kata siapa gitu ya. Makanya dalam Islam kan sangat tertib sekali ya. Tidak ada riwayat yang hanya sampai kata-katanya saja, nggak mungkin. Karena harus diriwayatkan dari siapa kepada siapa, dari mulai nabi
kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'at tabi'in, kepada siapa, baru kemudian kalimatnya. Ya. Nah, walaupun misalnya harus hati-hati juga gitu ya. Dalam ilmu tafsir hadis atau penerangan hadis yang terbaru itu harus dilihat juga. Jangan hanya dilihat pribadi nabinya, tetapi pribadi yang menerima informasi itu gitu. Makanya kadang-kadang orang sering bilang ya, Nabi pernah berbicara seperti ini kepada siapa, Nabi pernah berbicara seperti ini kepada siapa, kemudian dipertentangkan. Sebenarnya tidak dipertentangkan kalau kita juga mengkaji kapasitas yang diajak ngobrol oleh Nabi itu seperti apa gitu. Kalau saya ngobrol misalnya dengan seorang profesor ya dalam satu wilayah kajian tertentu, saya pasti akan berbeda dengan bahasa berbeda, dengan kedalaman yang berbeda kepada misalnya awam kan. Nah, kebanyakan kita kan cara berpikirnya adalah siapa nabi, apa kalimatnya gitu. Tapi siapa yang menerima itu kan nggak pernah dilihat. Padahal harus dilihat. Makanya di dalam tradisi pemikiran Islam, kalau kita mau mendengar riwayat Nabi tentang mistik gitu ya, kebatinan atau apa namanya metafisika misalnya, itu nggak mungkin dari orang-orang seperti ini gitu. Harusnya mungkin dari Ali bin Abi Thalib ya, dari siapa yang terkenal cerdas gitu kan. Tetapi kepada orang-orang yang memang dia hanya bisa eksekutor, hanya bisa langsung melakukan tanpa berpikir, Nabi akan memakai istilah-istilah atau pakai kalimat-kalimat yang sangat gampang sekali di ini kan. Ketika misalnya Nabi bilang kan bahwa laisa kamislihi syai'un gitu misalnya. Tetapi ketika misalnya ada orang Baduy dari kampung tanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu di atas? Nabi iya kan? Iya gitu. Karena kalau Nabi bantah dengan keterangan-keterangan yang lebih kompleks, orang itu nggak akan mengerti. Ya, nah itu cara kita tahu itu ya secara filsafat ada 5. Ya, di luar itu nggak ada lagi gitu. Bagaimana kita mengetahui? Yaitu dengan pengalaman, dengan menggunakan fasilitas akal, yaitu mentalitas-mentalitas, dengan intuisi, ya, zauk gitu. Nah, dengan intuisi itu kemudian memerlukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Karena nggak mungkin jiwa yang kotor menerima ilham yang sangat suci, sangat bersih begitu. Ya. Kemudian melalui wahyu dan melalui riwayat. Nah, sekarang kita beranjak ke tema yang ketiga, yaitu apa itu realitas. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kita ngomong segala macam gitu, tapi kita nggak tahu ini sebenarnya kenyataan atau bukan. Ya. Nah, orang filsafat itu sangat penting sekali bahwa ini loh realitas gitu. Ini loh bukan gitu. Nah, realitas itu kita pakai metafornya dari Plato. Namanya alegori gua Plato ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya Plato's Cave Allegory gitu ya. Jadi alegori gua Plato. Nah, menurut Plato untuk menerangkan realitas itu seperti ini. Pada suatu ketika ada orang-orang yang terpenjara di dalam gua dan di penjaranya itu dengan sangat kejam gitu ya. Sangat kejam itu dalam arti orang yang ada di dalam gua itu hanya bisa melihat ke satu arah. Misalnya ininya dipasang besi gitu ya, kerangkeng gitu, sehingga orang tuh nengok aja nggak bisa. Dia hanya bisa melihat ke satu arah. Nah, kemudian dia melihat ke dinding gua. Dinding gua itu ada bayangan-bayangan. Bayangan itu berasal dari lubang yang kena cahaya dari belakang si orang tersebut. Misalnya ada lewat anjing, kemudian ada bayangan anjing di dalam dinding gua. Ada bayangan api gitu ya, berkobar-kobar gitu di gua kelihatan. Ada bayangan tikus, ada bayangan kelinci, ada bayangan singa. Nah, artinya apa gitu loh? Artinya, menurut Plato ya, dan ini juga yang kemudian diambil oleh kebanyakan agama, bahwa kita itu hidup bukan dalam kenyataan, bukan dalam dunia ideal, tapi di dalam dunia bayangan. Apa yang kita saksikan di sebentangan penglihatan kita,
pendengaran kita itu adalah hanya bayangan-bayangan, adalah citra-citra bayangan. Dalam bahasa agamanya mataul gurur. Itu hanya games, ya. Hanya apa? Ya itu hanya bayangan-bayangan, hanya hologram-hologram gitu loh. Nah, kenyataan yang sebenarnya kemudian pada satu ketika ada dari penduduk gua itu kemudian satu bisa melepaskan diri. Dia kemudian keluar dari gua itu dan dia melihat kenyataan yang sebenarnya. Oh, ternyata anjing yang sebenarnya tuh begini, singa yang sebenarnya begini, gajah begini, rumput begini, bunga mawar begini, melati begini gitu kan, rumah begini, segala macam begini. Itu dia baru menemukan kebenaran. Kalau dalam bahasa agamanya kemudian makrifat di situ. Nah, kemudian dia kembali tuh ke gua. Dia punya sesuatu informasi yang sudah dilihat oleh mata kepalanya sendiri, bahwa inilah kenyataan. Ternyata yang kita lihat itu bayangan. Tetapi orang-orang di gua itu karena sudah terbiasa, tidak mau terganggu oleh pengetahuannya, dia kemudian menyangka orang yang telah menerima pengetahuan sebenarnya itu sebagai murtad, sebagai orang yang sudah kehilangan kepercayaan primordialnya gitu ya. Bahwa apa yang dia lihat sendirian di luar itu, itulah yang sebetulnya tipuan. Nah, oleh karena itu, kemudian jadilah polemik di dalam filsafat, di dalam studi filsafat, sebetulnya kehidupan kita ini realitas atau bukan? Apakah yang disebutkan oleh teori konspirasi ini ternyata ini adalah realitas paralel, bahwa kita ini sebetulnya ini tuh adalah citra-citra bayangan yang kenyataannya sebetulnya di luar gua yang disebut dunia ini gitu ya, disebut kehidupan ini gitu. Jadi realitas ini yang kita saksikan ini, yang kita alami ini adalah realitas bayangan atau ini? Tidak ada yang bisa memastikan karena belum ada yang keluar hidup-hidup dari kehidupan ini gitu kan, kemudian menceritakan kembali ke kita bahwa ini yang sebenarnya gitu loh. Nah, oleh karena itu ini adalah spekulasi, tetapi beberapa ayat-ayat di kitab suci dan keterangan di hadis Nabi juga menjelaskan sepertinya bahwa hidup yang sebenarnya itu nanti di akhirat gitu ya. Walaupun misalnya akhirat itu nanti diterjemahkan macam-macam juga. Ya. Apakah akhirat itu dunia jasmani? Apakah dunia jasmani dan rohani? Apakah dunia mentalitas, dunia ini gitu kan? Nah, nanti akan ada ininya juga. Tapi saya nggak akan sampai ke sana. Yang pasti adalah dari alegori gua Plato ini kemudian memunculkan apa yang disebut mulai dari Plato ya. Plato menganggap bahwa kita hidup dalam bayangan dan ada dunia idea di luar bayangan itu entah di mana ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita juga jadi tahu adanya misalnya dunia di luar fenomena-fenomena yang kita indra ya. Jadi ada dunia bayangan, ada dunia ideal ya. Nah, di dunia ideal itu ada dunia-dunia forma, dunia bentuk-bentuk. Makanya kenapa kita punya pengetahuan yang tadi disebut secara ideal ya, bahwa kita punya pengetahuan yang kalau dalam bahasa Plato ya, mengetahui itu adalah mengingat kembali ya. Jadi menemnesis ya, mengingat kembali. Nah, oleh karena itu kan dalam bahasa agama pun kan sering karena ke-Plato-Platoan, ya udah kita ingat kembali bahwa kita punya janji alastu birabbikum gitu kan. Bala syahidna gitu ya. Bahwa kita dulu pernah berjanji menyaksikan gitu kan Tuhan, bahwa Allah itu Tuhan kita gitu. Nah, kemudian terus gitu kan diterima juga di dalam Islamiyah ya, dalam keislaman, dalam filsafat keislaman ada dunia bayangan, dunia yang kita huni sekarang ini, yang kita hidupi sekarang ini, dan dunia kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat gitu ya. Kalau Plato nggak sebut akhirat ya kan, pakainya bahasa-bahasa lain. Nah, kemudian ada Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant bilang bahwa yang bisa kita ketahui hanyalah dunia fenomena, dunia yang bisa kita indra. Ada dunia lain yang tidak diindra, yang disebut dengan noumena. Tetapi Kant itu yang kemudian memunculkan agnostisisme. Beda ya antara ateisme dan agnostisisme. Kalau ateisme tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau agnostisisme
masalah Tuhan itu masalah di luar pikiran manusia. Jadi orang yang mengakui ataupun yang tidak mengakui sebetulnya tidak punya bukti yang kuat tentang adanya Tuhan. Itu agnostisisme. Ya, nah, oleh karena itu Kant bilang bahwa noumena itu agnostik gitu loh. Tidak mungkin kita ketahui karena tidak ada alatnya untuk kita mengetahui di luar kemakhlukan kita gitu. Itu namanya noumena. Nah, kemudian beranjak lagi dikoreksi oleh Schopenhauer. Schopenhauer bilang bahwa yang bisa kita ketahui adalah fenomena plus noumena, yaitu di luar fenomena yang disebut dengan kehendak. Ya, kita tuh punya kehendak kan? Kita punya kehendak untuk menafkahi, kehendak untuk menikah, kehendak untuk seksual, kehendak untuk makan, kehendak itu ada tidak bisa kita indra gitu. Di mana letaknya kehendak gitu. Nah, oleh Schopenhauer bilang bahwa ada dunia noumena, yaitu dunia kehendak. Yang dia bilang ada Wille zur Liebe. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Wille zum Liebe. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya will to live. Kehendak untuk hidup. Ya. Nah, kemudian Schopenhauer dilanjutkan oleh Nietzsche, tetapi dibantah. Gitu ya. Bahwa menurut Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ya, itu yang penutup para filsuf abad pertengahan masuk ke abad modern. Jadi dia itu meninggal 1899. Harusnya 1900 dia udah jadi filsafat modern sebetulnya. Karena pikiran-pikiran Nietzsche itu dipakai bahkan oleh postmodernism ya. Jadi pasca modern. Nah, menurut Nietzsche yang bisa kita ketahui itu adalah yang bisa kita indra, fenomena. Di luar indera tidak ada yang bisa kita ketahui. Artinya menurut dia tidak ada metafisika. Metafisika itu kan orang sering menganggapnya satu kalimat yang istimewa sekali. Bahkan ada orang yang sekarang itu, ayo sertifikasi metafisika, isinya sebetulnya perdukunan. Itu bukan ya. Metafisika itu karena dulu pengumpul tulisan-tulisan Aristoteles itu tidak bisa memberi judul, ini apa ya gitu loh. Setelah bab fisika, ini apa ya gitu. Mau dijudulin apa gitu. Padahal ada berbagai macam kajian di situ. Nah, oleh karena itu sama dia dijudulin aja lah metafisika gitu. Setelah fisika gitu. Jadi metafisika itu kata dasarnya adalah setelah bab fisika sebetulnya. Nah, menurut Nietzsche ya fenomena bisa kita ketahui, tapi noumena atau di luar yang kita bisa ketahui secara indrawi tidak ada yang bisa kita ketahui. Nah, kehendak ada, tetapi kehendak itu bukan metafisika gitu. Kehendak itu ya itu sesuatu yang istilahnya plus aja dari fenomena. Nah, kehendak di dalam Nietzsche dinamakan dengan Wille zur Macht atau will to power ya. Kehendak untuk berkuasa gitu. Nah, kemudian selesai yang nomor 3, kita akan lanjut kepada apa itu identitas. Ya, jadi sangat penting sekali. Yang pertama kita tahu apa itu filsafat dan manfaatnya. Yang kedua, apa itu tahu ya dan pengetahuan gitu. Yang ketiga, apa itu realitas ya. Jadi kalau saya persingkat lagi, filsafat adalah hikmah, adalah cara kita mengetahui apa yang di luar indrawi kita gitu ya. Mentalitas kita untuk mengetahui dari pangkal sampai ujung. Apa itu tahu? Tahu itu ada 5 alatnya, yaitu lewat pengalaman, lewat mentalitas, akal, lewat intuisi, lewat wahyu, dan lewat riwayat. Kemudian apa itu realitas? Nah, realitas itu ada yang disebut dengan realitas ideal, ada yang disebut realitas bayangan. Nah, realitas ideal ada yang bilang bisa diketahui ya, semacam dunia forma-forma atau semacam kehendak, tetapi ada juga yang membantah bahwa itu adalah agnostik, artinya di luar pengetahuan yang bisa dicapai oleh manusia. Nah, kita akan lanjut sekarang ke nomor terakhir, nomor 4, yaitu apa itu identitas. Nah, kadang-kadang kan kita ditanya ya, who am I? Siapa saya? Nah, kalau kita ditanya, who am I? Siapa saya akan menjawabnya, saya kemarin, saya dengan beberapa titel perguruan tinggi, saya dengan sertifikasi-sertifikasi yang banyak, gitu kan,
Atau saya sebagai suami yang baik, suami yang KDRT, atau sebagai apa gitu. Nah, di dalam filsafat itu dibahas atau dijelaskan dengan satu alegori atau satu metafora juga yang disebut dengan Theseus boat, paradoksnya. Paradoks perahu Theseus. Nah, Theseus itu adalah seorang pahlawan karena dia sudah mengalahkan Minotaur gitu ya. Kemudian dia melawan itu kan Yunani itu kan daerah kepulauan ya. Jadi dia memakai perahu gitu loh. Nah, ketika kembali dia ke masyarakatnya, ke kerajaannya, dikasihlah penghargaan. Kemudian dimonumenkanlah perahunya. Nah, kita misalnya bayangkan perahunya itu ada 1.000 komponen. Ya, ada kayunya, ada kainnya, ada tiangnya, ada segala macamnya lah. Ada 1.000 komponen. Nah, perahu itu diparkir di pelabuhan gitu. Tapi tidak dipakai karena dia sebagai monumen. Tapi setiap saat perahu itu diganti komponennya. Ya, jadi suku cadangnya itu diganti gitu loh. Misalnya satu hari satu kayu gitu ya, diganti. Nah, kayunya tidak dibuang, tapi dibawa ke museum. Kemudian di museum itu dirangkai lagi. Jadi misalnya ada 50% perahu di pelabuhan yang sudah berganti 50% komponennya. Kemudian di museum ada yang belum berbentuk perahu, tetapi ada 50% komponen perahu Theseus di sana. Nah, pertanyaannya, yang disebut perahu Theseus itu yang mana? Apakah yang di pelabuhan atau yang di museum? Atau bisa disebut apakah yang ini setengah perahu Theseus, yang di sini adalah setengah perahu Theseus juga. Jadi tidak ada perahu Theseus yang komplit. Nah, sampai misalnya kemudian 100% sudah diubah semua komponen yang ada di pelabuhan sama komponen yang ada di di museum. Jadi sudah betul-betul berganti, berpindah. Nah, yang disebut perahu Theseus ini yang mana gitu loh. Karena yang jadi monumen sebenarnya, yang dijadikan sebagai perahu Theseus sebenarnya adalah yang ada di pelabuhan ini. Tapi karena untuk mencegah kerusakan, maka digantilah komponen-komponennya setiap saat gitu. Nah, itu kemudian menjadi spekulasi tentang identitas. Ketika kita dibilang saya ini siapa gitu. Padahal saya ini sedang berkembang terus menjadi Peri Umar Farauk yang mungkin bukan mungkin ya. Kita berharap misalnya husnul khotimah itu, atau saya dengan segala kebrengsekannya pada saat ini gitu ya. Bagaimana saya menjelaskan itu gitu loh. Nah, itu juga adalah problem ya. Nah, ketika misalnya orang bilang bahwa saya ini Islam gitu loh. Nah, Islam yang saya sebut Islam dalam diri saya itu apa sih gitu? Apakah Islam yang betul-betul plek seperti yang dimaksud inna dina indallahil Islam gitu kan? Atau Islam yang memang sedang diikhtiarkan menjadi Islam dalam diri saya gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya kerendah hatian kita, kerendah hatian orang filsafat itu tidak akan pernah mengecap dirinya sudah jadi, sudah 100% something, someone, apalagi someone spesial gitu. Karena apa? Karena ada Theseus boat paradoks itu. Bahwa ketika kita akan menjelaskan tentang identitas kita, kita pasti akan kesulitan bagaimana menjelaskannya atau bagaimana kepastiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 4 celetukan saya di pengenalan filsafat ini. Semoga bisa diterima dengan baik, halalan toyiban, dan bisa mencerahkan gitu kan. Dan dalam tanda petik bisa
selanjutnya mungkin untuk orang-orang tertentu mencintai filsafat sebagai alat yang mengikhtiarkan kebenaran. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan, dan lain-lain. Halo? Ini ada yang mendengarkan atau pada tidur semua? Silakan Mbak Rosita. Ketinggalan aku Mas, barusan lagi. Mas, kalau filsafat dengan tasawuf itu hubungannya gimana tuh Mas? Filsafat hubungannya dengan tasawuf ya. Sebetulnya hubungannya baik-baik saja sih kalau mau baik-baik. Tapi juga bisa dipertentangkan begitu ya. Nah, kalau kita tadi mencermati uraian saya, filsafat itu kan istilahnya mendahulukan atau memprioritaskan pemakaian akal, ya, mentalitas indrawi, mentalitas akal gitu ya. Kalau orang Barat dia mungkin sulit untuk menerima wahyu dan riwayat gitu ya. Sampai yang paling mistik pun misalnya Heidegger ya itu belum memasukkan itu gitu. Paling sebatas intuisi gitu. Nah, sedangkan kalau tasawuf itu lebih kepada pendekatan tasawuf juga ada dua sebetulnya. Ada tasawuf nadori, ada tasawuf ada tasawuf teoritis, ada tasawuf praktis gitu ya. Tasawuf amali gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai yang tasawuf falsafi, ya pendekatan pengetahuannya tadi, tasawuf lebih pada pengalaman-pengalaman terberi, ya, intuisi gitu loh. Bahwa misalnya semua syariat itu adalah jalan, bukan tujuan. Bahwa jalan kita untuk dalam tanda petik gitu kan, tasawuf itu kan kalimatnya misalnya ma'rifatullah, mengenal Allah itu secara pengalaman itu seperti apa gitu loh. Karena kan kalau misalnya orang muslim ya, kalau kita tanya jarang sekali mungkin yang punya falsafah dia tidak mengakui adanya Tuhan gitu. Tetapi sadar atau tidak sadar, apakah Tuhan itu berfungsi dalam keputusan kita sehari-hari? Nah, itu sebetulnya bermacam-macam orang. Ada orang yang sangat mengakui adanya Tuhan, tapi ya Tuhan nanti ajalah. Saya di dunia ini mau bisa ngapain juga itu hanya dalam pengawasan Tuhan. Tuhan tidak bekerja sehari-hari gitu ya, tidak setiap saat gitu. Karena kan falsafah ketuhanan pun menganggap Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang Deus Euthysius gitu, bahwa Tuhan itu mencipta terus kemudian pensiun. Dia seperti tukang beker, tukang jam puter gitu. Setelah dikasih baterai atau setelah diputer, ya udah dia jalan sendiri gitu. Tuhan hanya watchtower, ya penonton di menara mana gitu ya, menyaksikan gitu. Tapi ada yang bahwa Tuhan mencipta ulang alam semesta ini setiap detiknya, setiap kejadiannya gitu loh. Nah itu kan sebetulnya kalau orang tauhid harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tuh mencipta ulang setiap saat dengan konsep misalnya bada ya, ada amandemen, ada adendum gitu. Karena kan kalau tidak amandemen misalnya di dalam ayat-ayat suci ada yang dibilang sedekah, silaturahmi itu memperpanjang umur gitu. Kok bisa diperpanjang umur gitu kalau itu sudah ditetapkan kan? Berarti ada bada, ada amandemen, ada konsep amandemen gitu. Ada konsep merubah gitu. Jadi kalau secara umum filsafat dibandingkan dengan tasawuf itu seperti itu. Dan kalau dalam filsafat yang dipakai adalah kemudian logika ya. Logika, kemudian metodenya ada dialektika, ada metode misalnya dialektika tuh macam-macam juga. Ada dialektika materialisme historisnya Karl Marx, ada dialektika idealismenya Hegel, ada menemnesis itu tadi mengingat kembali, ada diskusi kayak bidan gitu. Macam-macam. Nah, sedangkan kalau tasawuf itu lebih kepada pendekatan bagaimana mengasah jiwa ini sehingga jiwa ini kemudian menjadi kosong dan kemudian terberi. Karena menurut kalau ya filsafat dibedakannya dengan nabi ya, filsuf itu.
Kalau nabi itu punya pengetahuan, tapi dia diberi, difirmankan gitu. Nah, kalau orang filsafat, kita nggak dikasih wahyu. Oleh karena itu kita harus memakai akal kita sedemikian rupa sehingga mencapai kebenaran itu. Yang kebenaran yang mungkin sama dengan tingkat yang diwahyukan kepada para nabi atau para wali atau para apa. Nah, kalau tasawuf, kita mengasah diri aja dengan tazkiyatun nafs itu yang disebut dengan pembersihan jiwa. Nah, pembersihan jiwa itu kan ada macam-macam tuh. Ada yang 7 hal, ada yang 10 hal, ada yang 40 hal, ada yang hanya dengan puasa saja, ada yang dengan cara apa gitu loh. Seperti itu, Mbak. Ada yang lain? Terima kasih, Mas. Ya. Silakan yang lain. Mas Kus kayaknya dari tadi cengak-cengok gitu tuh kayaknya mau tanya. Silakan, Mas. Ya, tadi sepenggal yang saya dapat dari Mas Ferry itu bahwa filsafat antara lain adalah untuk mengambil keputusan, ya Mas ya. Ya. Untuk mengambil keputusan. Nah, apakah itu juga kemudian digunakan sebagai mekanisme atau sebagai parameter saja. Jadi tasawuf itu ini adalah tonggak benar salahnya itu ada di sini nih, filsafat itu. Jadi supaya bagaimana mengambil keputusan yang benar ini adalah panduannya. Gitu. Atau memang nanti filsafat itu bisa digunakan untuk sebagai alat mencari solusi, misalnya ya, bahwa kalau ada masalah ini akan seharusnya yang dilakukan ini. Kalau misalnya diperbandingkan yang benar-benar sebagai tools, misalnya system thinking itu Mas ya. Kalau saya ada system thinking, ada hard system sama soft system. Kebetulan saya lebih ke yang hard system, sistem dynamic. Yeah. Kita melihat, memetakan seluruh variabel, kemudian kita akan mencari variabel yang paling menentukan sebagai leverage itu, itulah nanti kita akan melakukan intervensi di situ supaya permasalahannya selesai. Ini tools, menurutku ini sudah lebih menjadi tools karena filsafat disebut mother of science, sedangkan sistem dynamic ini terapan barang tentu ini adalah anak-anaknya filsafat. Ya. Nah, jadi filsafat itu dalam hal menyelesaikan, mengambil kebijakan, mengambil sikap, itu posisinya seperti apa? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya harusnya kepada Karl Marx ya, jangan ke Perry Faruk. Karena menurut Karl Marx itu buat apa sih spekulasi-spekulasi ini gitu kan? Kalau menurut Karl Marx, filsafat itu harus mengubah. Nah, tetapi begini, filsafat ini kan sudah banyak sekali orang yang berbicara dengan berbagai alirannya, dengan berbagai kecenderungannya, sehingga mau diarahkan kemanapun sebenarnya bisa. Apakah misalnya filsafat sebagai studi, apakah filsafat sebagai way of life, jalan hidup, apakah filsafat sebagai cara mengambil keputusan, yang saya sebutkan tadi itu kan hanya bagian-bagian tertentu gitu ya. Jadi misalnya saya pernah seloroh kemarin di grup kan, bahwa orang mungkin saja agamanya sama tetapi filsafatnya berbeda. Atau kebalikannya, agamanya berbeda tapi filsafatnya sama gitu. Karena filsafat itu mungkin adalah bagaimana bagaimana dia menspesifikasi dirinya terhadap berbagai kehidupan. Nah, kehidupan ini kan kalau kita umumkan ya, kalau kita dasari gitu, tidak lain adalah pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan setiap saat itu kan dari mulai kita misalnya memilih nanti buka dengan apa, ya itu adalah keputusan, Mas. Nah sekarang misalnya kalau filsafat mau dimasukkan ke dalam faktor yang membuat kita punya keputusan-keputusan, ya menurut saya ya lebih baik juga gitu dalam hal-hal tertentu gitu ya. Nah misalnya gini, logika itu kan alat filsafat. Nah, kalau sekarang saya misalnya tanya, saya ini sambil ini ya, biar agak interaktif. Kalau Mas Kus saya tanya, Mas Kus,
Definisi yang baik itu harusnya seperti apa? Yang baik itu sesuai dengan value yang dia setujui. Bukan. Kita mendefinisikan satu istilah. Nah, definisi itu apa? Definisi yang baik itu seperti apa metodenya? Ini kan pelajaran logika sangat dasar dan sangat sederhana. Apa itu definisi? Definisi adalah deskripsi yang bisa menjelaskan tentang suatu hal itu. Nah, kalau menurut orang filsafat, yang diomongkan Mas Kus barusan itu adalah tautologi. Menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang harus dijelaskan lagi. Karena apa? Apa itu deskripsi? Kan sama saja dengan deskripsi itu ya definisi gitu loh. Nah, saya kasih clue-nya gitu ya. Kalau menurut orang logika, definisi yang baik adalah genus plus diferensia. Apa genusnya ditambah diferensianya apa? Misalnya, kalau kita orang hukum nih, kan kita mengenal misalnya hukum benda ya. Benda itu terbagi menjadi dua. Benda berwujud, benda tidak berwujud. Benda berwujud ada dibagi lagi. Misalnya berwujud tetapi bergerak, ada berwujud tetapi tidak bergerak. Betul nggak? Nah, kemudian benda berwujud bergerak itu apa saja? Misalnya aksesoris, ya, kemudian supply gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya benda berwujud tidak bergerak. Itu misalnya rumah, tanah gitu ya, dan lain-lain gitu loh. Nah, sekarang misalnya kalau saya mendefinisikan hak tanggungan misalnya. Hak tanggungan itu menjadi gampang. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas kebendaan untuk benda yang berwujud yang tidak bergerak berupa tanah yang bersertifikat. Itu namanya definisi yang baik. Ada genusnya, ada diferensianya. Ini pendekatannya dengan taksonomi ya, Mas? Ya, itu makanya nanti kalau ada waktu nanti saya akan mengajarkan misalnya soft skill untuk orang hukum. Itu salah satu diantaranya adalah taksonomi begitu. Atau mind map gitu loh. Nah, ini misalnya yang sangat sederhana saja. Apa itu manusia? Manusia itu genusnya apa? Hewan. Kemudian diferensianya apa? Berakal. Jadi manusia definisinya adalah hewan berakal. Nah, itu adalah filsafat. Jadi kalau misalnya kita belajar metode-metodenya saja, filsafat itu akan menjadi bagus. Kayak misalnya dialektika. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Kan bisa kita lakukan itu. Daripada misalnya saya menentang si A dan menentang si B, atau menentang si B, lebih baik mensintesiskan kedua orang ini gitu. Kalau misalnya apakah saya ini menentang pemerintahan yang sah, atau misalnya menentang tapi dengan kritik, itu kan sintesis. Ya itu adalah cara pengambilan keputusan yang misalnya bisa difilsafatkan. Saya mau berpegang ke logika-logika yang mana. Nah, logika kan nanti ada pendefinisian, ada silogisme. Silogisme itu premis mayor, premis minor, silogisme gitu ya, conclusion gitu loh. Bagaimana saya menyimpulkan suatu benda kepada hal umumnya gitu. Misalnya setiap manusia akan mati. Sokrates manusia. Berarti Sokrates akan mati gitu kan. Menyimpulkan yang partikular-partikular kepada universalnya gitu. Nah, jadi filsafat dalam kalau kita ambil misalnya hanya metodenya saja itu juga sangat berguna. Nah, sekarang memang saya belum pernah mendapatkan buku yang isinya itu adalah metode-metode filsafat. Ya mungkin tugas kita yang saya dan Mas Kus dan lain-lainnya yang mendengar ini gitu mungkin nanti mengusahakanlah apa sih metode-metode yang ada dalam filsafat dan kita ringkas gitu kan menjadi ya sebuah metode-metode pengambilan keputusan. Karena kalau misalnya ya filsafat hanya dipakai kalau orang kan orang awam biasanya filsafat itu adalah kumpulan kata-kata mutiara para filsuf gitu. Kalau menurut Sokrates misalnya bahwa hidup yang tidak di-examine, yang tidak diuji bukanlah hidup yang perlu dijalani. Kumpulan-kumpulan maksim, quote-quote, bukan itu gitu. Tapi juga bisa pengambilan keputusan. Ketika misalnya
seorang Islam yang masih hidup aja ya, kita kan terlalu banyak mempahlawankan orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya Hasan Hanafi ya, dia dengan Islam kirinya gitu. Nah, dia mencangkokkan cara berpikir yang paling produktif dari Marxisme atau sosialisme ke dalam kehidupan Islam di Mesir misalnya. Bahwa menurut dia, bahkan tasawuf pun menurut dia kehilangan relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari ini. Karena apa? Karena tidak mengubah. Nah, kemudian Hasan Hanafi menafsirkan berbagai istilah gitu ya, yang ada di dalam Islam menjadi istilah-istilah dalam teologi pembebasan gitu ya. Misalnya kayak gini, kafir itu lebih cocok zaman diterapkan ke dalam Islam itu berlawanan dengan syakir, yaitu orang yang tidak bersyukur. Jadi orang Islam tetapi nggak peduli kepada lingkungannya, tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada tetangganya, yaitu masuk juga ke dalam kekafiran, keingkaran gitu. Jadi tidak saklek bahwa hanya orang yang sudah syahadat kemudian dia tidak kafir gitu ya. Tapi kalau menurut orang-orang yang punya filsafat teologi pembebasan ya enggak gitu. Dia makna sosialnya dari berislam itu apa? Nah, itu kan cara pengambilan keputusan, cara menghayati hidup kita ini melalui metode-metode atau yang diajarkan ajaran-ajaran filsafat begitu. Seperti itu, Mas Gus. Dan masih banyak lagi nih metode-metodenya ya. Kalau saya sampaikan nanti puyeng duluan nih, karena maksudnya hari ini adalah saya ingin menggambarkan yang pertama tadi filsafat dan kemanfaatannya di dalam kehidupan kita sebagai Muslim. Yang kedua, apa itu tahu? Yang ketiga, apa itu realitas gitu ya. Karena jangan-jangan kita ini, kalau orang yang tidak kayak tadi ya, tidak kayak Plato, ya menjadi hedonis. Habiskan saja hidup di dunia ini. Kok nggak ada dunia ideal itu nggak ada. Dunia akhirat nggak ada. Dunia metafisika di luar yang kita alami ini nggak ada. Jadi ngapain kita mikirin yang di luar fenomena yang kita alami. Nah, yang terakhir adalah mengidentitaskan diri itu seperti apa kita gitu ya. Intinya adalah sebenarnya tadi Dang Junai sudah masuk tapi keluar lagi gitu. Saya ingin beliau mendengar minimal yang nomor 4 ya. Bahwa yang namanya karena sulit kita mengidentitaskan diri, kita jangan mengecap diri kita menjadi yang full somebody gitu, sedangkan orang lain diejek habis-habisan atau dikuliti habis-habisan dengan minus yang menurut beliau minus gitu kan. Ya siapa saja cara berpikir yang mengidentitaskan diri sepertinya sudah 100% perfect, sudah 100% Muslim, sudah 100% Islam, sudah 100% somebody, apalagi spesial gitu kan, spesial someone spesial gitu. Menurut saya harus dihindari karena itu tidak cara berpikir seorang yang mengenal filsafat. Ada yang lain lagi silakan. Mas Janu? Atau ada yang baru masuk tadi? Mbak Patik, Mas Muhtar, silakan Mas Muhtar. Ada pertanyaan tentang 4 hal yang barusan saya sampaikan? Boleh, Mas? Ya, silakan. Ya, kita 5 menit lagi ya. Kalau untuk sorry ini videonya saya stop karena saya sudah berbuka ya, Mas. Ya, silakan. Kalau untuk pengenalan diri, nanti filsafat nanti akan terbagi-bagi lagi dong. Misalnya Islam, value Islam juga akan berbeda meskipun ada persamaan ya. Kalau tidak boleh 100%-kan diri itu kan kalau di konsep Islam namanya ahmak gitu ya, Mas. Ya. Ya, ahmak. Jadi mungkin ada irisan yang bisa sama dengan Islam ataukah nanti filsafat itu juga mencari yang bebas nilai ya, Mas? Atau ya kalau saya seorang Muslim misalnya ya saya akan menggunakan parameter-parameter yang bernilai Islam gitu. Misalnya kalau memang 100% itu ahmak itu nggak boleh ya kita tidak, karena ahmak itu kan berarti menghilangkan peran Tuhan di situ. Hanya ya. Oke,
saya jawab ya. Jadi begini sebetulnya, di filsafat itu ada idealisme bahwa kalau filsafat sudah ditambahi dengan embel-embel, itu sudah bukan filsafat lagi, tapi sudah jadi filosofi gitu kan. Sudah jadi eh, apa namanya? Jalan hidup berdasarkan keagamaan. Misalnya filsafat Islam, filsafat Nasrani, filsafat Buddha, itu sebetulnya kalau filsafat itu seharusnya semua orang sama hasilnya gitu. Kalau filsafat murni ya. Sedangkan kalau misalnya sudah diembel-embeli dengan teleologis, ada tujuan-tujuan tertentu, itu sebetulnya ya itu sudah masuk ke dalam filsafat itu kan dibagi begini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi filsafat tentang metafisika, tentang ada, ya, tentang wujud, kemudian filsafat tentang tahu dan pengetahuan, dan filsafat tentang aksiologi. Jadi tentang praktek berfilsafat. Praktek berfilsafat itu secara umum ada dua, yaitu estetika, seni, dan etika, ya, akhlak. Kalau dalam Islam akhlak gitu. Nah, kalau sudah dimasukkan dengan satu tujuan-tujuan tertentu, itu lebih condong kepada etika sebetulnya. Ya, jadi filsafat etika Islam, dan itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau misalnya yang ontologi atau metafisika, misalnya kita bisa belajar tentang kepribadian Übermensnya yang diislamisasi oleh Maulana Iqbal ya, dari Pakistan ya, filsuf yang tadinya dari India, kemudian setelah itu Pakistan kan jadi negara Islam tersendiri gitu. Nah itu kita bisa belajar dari situ. Nah kalau orang-orang filsafat bilang bahwa kemudian ilmu jiwa itu yang kemudian jadi psikologi itu adalah cabang utama dari filsafat. Makanya kalau kita misalnya baca buku-buku masterpiece-nya para psikolog semacam Freud, Carl Gustav Jung gitu ya, terus kemudian William James, itu dianggap juga karya-karya filsafat. Tetapi yang lebih ke arah pengenalan diri ya, identitas, kepribadian gitu loh. Nah, kalau saya sendiri misalnya saya kan sertifikasi NLP ya, Neuro Linguistic Programming, yang mungkin sebagian orang memasukkannya itu ke dalam behavior psikologi behavioristik atau psikologi positivistik gitu. Ya itu tidak percaya dengan adanya karakter atau kepribadian gitu. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan sehari-hari itu tergantung stimulus atau kontekstual. Ya, tidak ada misalnya Perry Faruk yang pemarah, Perry Faruk yang judes, Perry Faruk yang itu dia judes ketika bertemu dengan apa? Dia kasar ketika bertemu dengan kenyataan apa? Dia lemah lembut ketika berinikan dengan apa gitu. Nah, walaupun di dalam filsafat mulai dari filsafat awal Islam ya, dari mulai Al-Farabi, Ibnu Sina, itu kepribadian Islam itu sudah dibahas. Jadi bahkan kalau menurut filsuf ya, mempelajari filsafat saja itu adalah satu kewajiban bagi orang Muslim gitu. Karena apa? Karena kalau orang tidak mempergunakan akalnya, artinya tidak berfilsafat, ya dia beragama dengan apa gitu? Beragama dengan hanya mengikuti siapa gitu loh. Nah itu kan seperti itu. Jadi ada kecenderungan kalau misalnya saya lihat ini sebelah sini buku-buku filsafat ini, misalnya buku tentang filsafat manusia juga banyak. Nanti bisa ditunjukkan kapan-kapan. Jadi filsafat tentang manusia itu kebanyakan yaitu berbicara tentang apa sih itu manusia. Ya tadi identitas umumnya kan sudah ada yang bilang bahwa manusia adalah hewan berakal, ada yang bilang zoon politikon, ada yang bilang homo homini lupus, ada yang bilang homo societas gitu ya. Ada yang bilang juga misalnya homo ludens, manusia itu bermain. Ada yang bilang homo sapien, manusia yang berpikir atau yang bijaksana gitu ya. Jadi dari filsafat-filsafat itu memunculkan juga ide-ide. Nah, kalau menurut Nietzsche yang diadaptasi oleh Islam oleh Maulana Iqbal, manusia itu harus menjadi Übermensch gitu. Ada dua tipe manusia budak dan manusia yang Übermensch, yang menggunakan segala fasilitas kemanusiaannya gitu.
Nah, jadi jawabannya seperti itu, Mas Agus. Dan kayaknya ini sudah 17.31, jadi secara seriusnya, secara resminya akan saya tutup. Tapi closing statement-nya tadi ya. Jadi bahasan kita kali ini hanya membahas 4 hal yang sangat dasar masuk ke dalam pengenalan filsafat, yaitu yang pertama, apa itu filsafat atau apa itu hikmah dan apa manfaatnya bagi dalam tanda petik gitu kan bagi muslim. Yang kedua, apa itu tahu atau bagaimana cara kita tahu. Yang ketiga, apa itu realitas, apa yang dimaksud kenyataan dalam hidup kita ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengidentitaskan diri sehingga istilahnya, ya maksudnya adalah bahwa kita tidak menjadi arbiter gitu, menjadi hakim bagi kehidupan orang lain, bagi penilaian terhadap orang lain atau nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Nah, lebih baik seperti yang saya sebutkan tadi, saya tutup kalimatnya dengan kalimat Socrates. Hidup yang tidak kita uji, yang tidak kita pelajari adalah hidup yang tidak layak kita jalani. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.